Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, para alumni dan pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang akhlakul karimah, tentang bagaimana kita berperilaku terhadap sesama. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita-berita yang bersangkut paut dengan mahalnya segala kebutuhan kita, ditambah lagi ada hal yang membuat kita tercengang, yaitu isu tentang kenaikan BBM dan segala macamnya, yang ini nantinya akan berakibat terhadap kenaikan semua barang kebutuhan kita, lebih-lebih bahan pokok. Ini juga menjadi pemikiran saya, bagaimana sebenarnya menyikapi hal tersebut. Sebetulnya kalau kita mau fair untuk menyikapi isu-isu kenaikan dan segala macamnya, itu kenaikan barang, ini mungkin jalan yang terbaik bagi pemangku jabatan, karena ada hal yang lebih penting untuk didahulukan. Mungkin saja, tidak tahu sebenarnya. Cuma kenaikan barang tersebut mesti ada sesuatu yang harus balance. Artinya pengupahan dari pekerja, upah dari pekerja harus imbang, yaitu naik juga. Ya, mungkin ada berita juga bahwa ASN, TNI dan Polri gajinya naik. Ya, bisa jadi. Yang seterusnya adalah ketika kita memberikan upah atau memberikan gaji dan segala macamnya, nggak boleh terlambat, karena itu berhubungan dengan yang namanya kebutuhan dari mereka yang bekerja. Sehingga ketika kita memberikan gaji itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka mereka insya Allah tidak akan pernah protes dengan hal itu. Karena hal itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibnu Majah, utul ajiru ajrahu qabla ayajif fa'aruhu. Untuk abri aban kabeh he manusia, he orang-orang al ajiroh daka upah bajaran, daka buruh al ajrahu daka bajarna qabla ayajif fa'aruhu, sebelumnya kering aruhu kenapa kelona ajir, kelona pekerja gelap. Nah, sementara dalam lapangan realitasnya kadang mereka yang punya kebijakan untuk membayar itu lambat untuk membayarkan hak mereka, padahal mereka sudah melakukan kewajibannya. Yang terjadi kan seperti itu, sehingga timbul yang namanya kesalahpahaman, timbul yang namanya chaos, timbul yang namanya demo dan segala macam. Karena kita tidak boleh menyalahkan mereka yang memang sudah melaksanakan kewajiban, tetapi hak mereka enggak diberikan. Ini salah kaprah kalau seperti itu. Makanya ini sangat penting bagi kita ke depan untuk menyikapi, untuk kemudian mengambil langkah lebih baik
sehingga hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara balance. Kalau hak sudah dilaksanakan maka otomatis kewajiban itu juga harus dilaksanakan. Nah, kita memberikan hal tersebut sebaik mungkin tidak melukai hak-hak mereka yang sudah melaksanakan kewajiban. Kata-kata qabla ayyajif fa'arukuhu ini kita boleh mendahulukan memberikan bayaran tersebut kalau misalnya sang pekerja itu atau buruh itu membutuhkan hal tersebut. Yang penting mereka bertanggung jawab dan tetap melaksanakan kewajibannya. Intinya di situ. Bukan malah kemudian lambat, bukan malah kemudian ditangguhkan pembayarannya. Karena hal itu dapat melukai mereka. Apalagi sang buruh tersebut atau sang pekerja tersebut hanya itu pekerjaan yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Yang nggak selesai-selesai kan seperti ini. Ditangguhkan, bahkan kemudian dihutang, tidak dibayar. Nah, ini yang terjadi, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tidak ada kesepahaman di situ, bahkan kadang ditipu mereka. Ini indahnya Islam. Dalam hal pengupahan, dalam hal pembayaran terhadap hak-hak mereka itu betul-betul diatur bagaimana imbang, bagaimana kemudian dilaksanakan dengannya. Itu. Nah, ketika ini dilaksanakan, insya Allah apa yang menjadi kewajiban dan hak itu akan sejalan, tidak akan pernah dilanggar. Begitu juga tingkat kebutuhan dari sang pekerja tersebut diperhitungkan dengan melonjaknya harga barang. Artinya kalau kita memikirkan upah minimum regional baik di tingkat daerah 1 atau di tingkat daerah 2, artinya di provinsi, di ibu kota dan di kabupaten, itu harus diperhitungkan dengan matang sehingga mereka juga merasakan kedamaian, merasakan kecukupan dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, kalau sudah seperti itu, al-adil, keadilan itu, ya, al-imamul adil, pemimpin yang adil, akan tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang memang diinginkan dalam Islam. Nah, juga ketika sudah dipenuhi unsur-unsur tersebut, maka yang namanya ketimpangan sosial ini lambat laun akan terhapus dengan sendirinya. Karena mereka sudah melaksanakan kewajiban dan juga melaksanakan hak. Jadi seorang pemimpin sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar mereka, membayar pekerja. Begitu juga pekerja atau buruh sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu melakukan sesuatu yang memang ditugaskan kepada mereka. Ini akan terjadi yang namanya kedamaian-kedamaian, akan terjadi yang namanya kesepahaman-kesepahaman dalam kehidupan, terutama hubungannya dengan kesejahteraan hidup. Ketika kita ngomong tentang kesejahteraan, yang harus diperhatikan adalah pemenuhan kebutuhan hidup dalam semua hal, terutama kebutuhan pokok. Kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah kita hidup dengan damai, kita hidup berkecukupan. Yang terjadi sekarang kan pemangku kebijakan itu yang malah kemudian selalu merasa kurang, sehingga yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN itu tidak kunjung selesai, bahkan semakin menjadi-jadi. Ini dalam Islam disebut dengan yang namanya toma. Nah, kalau sudah toma itu ada dalam diri seorang, siapapun, maka dia tidak akan pernah merasa puas.
Kalau ada sebagian ulama mengatakan lihat kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang ada di tomak itu sungguh sangat mengerikan. Toknya ada bunder, melengkung, besar, sehingga diindikasikan perutnya buncit. Ya. Ini dari sisi fisik. Tandeng matulah, omarok, ndek karen apa? Itu tomak. Memnya juga bunder kayak gitu. Apalagi ainnya yang menganga, selalu haus, selalu kurang. Itu tomak. Bukan mereka apa ndak punya ya. Mereka sudah berkecukupan, tapi selalu merasa kurang. Lemun pon laku rasa kurang nih, nak pak aboy tidak akan pernah terpuaskan dengan apa yang sudah diperoleh. Ini bahaya dalam tomak. Nah, ketika tomak, maka muncul yang namanya kikir, cerai. Bahkan yang paling parah itu cerai terhadap dirinya sendiri. Untuk berobat saja masih hitung-hitungan. Kan kui obat bentibi ini kaki hitung-hitungan. Takut luang, napa sih menjadi harta nagila. Ini untuk dirinya sendiri ini kan aneh itu. Itu kalau sudah muncul yang namanya bakhil, cerai. Kan kui tibin ki nagre. Ki nagre nare mun luang syariah. Mun kan kui tibin ini kapon hitung-hitungan. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan orang lain? Nah, sehingga ketika ini bersangkut paut dengan kewajiban seorang pemimpin dalam rumah tangga, ini mendapat teguran keras dari Rasulullah SAW. Kafabil mar'i isman ayyutoji amayyakut rawahu nasa. Amat besar dosa seorang, artinya dosa aja. Cukup pun nyamain dosa aja. Ya, ayyutoji amayyakut, yakni yaki tengin-tengin menganggap enteng, menganggap sembarangan, tak kotor kepada orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kepala rumah tangga yaitu ayah, yakni aki, tidak begitu memperhatikan kepentingan keluarga, mulai dari bini dan benar. Nah, itu bagian sesuatu yang berakibat fatal dalam kehidupan sehingga dosa narai sampai yang namanya keluarganya itu terbengkalai, tidak pernah diurus, tidak pernah kemudian mendapatkan perhatian yang cukup, mati perhatian selebih cukup misalnya di dalam hal pemenuhan nafkahnya nggak pernah, malah kemudian disia-siakan. Ini ketemu Gusti Kanjeng Nabi kafabil mar'i isma. Ini sudah termasuk yang namanya dosa. Dosa menyanyikan mereka yang menjadi tanggungan kita dalam lingkup keluarga, apalagi skop nasional, skop regional, sangat luar biasa. Nah, Melana, kita sebagai pemangku kebijakan dalam rumah tangga, jangan sampai kemudian menyanyikan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Lingkup atau skop kecil, lingkup kecil dalam keluarga, perhatikan. Kemudian berikan mereka sesuatu yang baik, berikan mereka sesuatu yang kita mampu, jangan pernah disia-siakan. Karena semuanya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing sebagai pemimpin keluarga. Kalau kita baik, maka mereka juga baik. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menyanyikan, tidak begitu mengindahkan terhadap kebutuhan-kebutuhan kita, maka otomatis kita akan mendapatkan sesuatu itu tidak baik. Dan mereka juga akan memandang kita sebelah mata. Sehingga kalau kita simpulkan dari apa yang kita kerjakan, itu akan timbul yang namanya hukum sebab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bagi kita kedepannya bisa waspada
dan mengambil ibrah dari apa yang terjadi di sekitar kita, sehingga apa yang kita jalani akan diarahkan kepada Shiratal Mustaqim, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.